Nah, terus saya dianggap tidak tahu literasi atau hukum internasional tahun 1982 pasal 39 UNCLOS. Mas, pasalnya aja gua hafal, Mas. Jadi jangan bilang gua nggak tahu gitu ya. Nah, tapi apa sih yang nggak saya lawan? Printing money itu adalah saya melawan IMF, bener nggak? Dan UNCLOS adalah harus kita lawan karena itu kedaulatan kita. Lu daerah dilewatin, terus lu mau kasih gitu tanpa dia buang tai di tanah air, dia buang bensin, dia buang tokai, kita yang bersihin. Lo gila kali nggak minta pajak atau fee atau apa segala macam dan takut sama UNCLOS. Terus dibilang gua nggak tahu UNCLOS gitu yang tahun 82 gitu. Jadi jangan menantang saya di UNCLOS. Lu gila, lu 18 tahun gua di dunia beginian, lu kata gua nggak tahu gitu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau win the argument karena saya lose the heart. Sekali lagi, kalau saya menang argumen, saya kalah hati. Saya kan mau menangnya menang di hati, bukan menang di pikiran gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Wawi, Mas Anu. Terima kasih kesempatannya. Nah, Mas Busman ini kan lagi viral lagi nih sejak pertama yang di videonya Mas Helmi Yahya itu udah viral rame. Terus lebih rame lagi yang di Mas Deddy Kobuser. Nah, itu lebih rame lagi. Cuman saya minta tanggapannya mengenai banyak yang komen nih di Twitter. Itu katanya Bosmanku ini kurang literasi masalah pajak Selat Malaka dan sebagainya. Padahal memang kalau kita lihat di podcastnya sama Mas Deddy itu kan sangat berbobot semua. Jadi emang idenya itu memang di luar nalar semua. Menurut saya loh ya, saya dengerin podcastnya di Deddy Kobuser tuh kayak gini ya, mungkin nggak ya dilakukan oleh Indonesia. Tapi Bosman mau bersuara seperti itu. Kalau saya lihat sih nggak ada, intinya kan nggak ada dari prinsip Bosman untuk ini bohong nggak, karena ketika di Helmi Yahya saya tahu kalau Mas Wawi ini adalah nasionalisme sejati dan Mas Helmi aja sampai salut sama Mas Wawi. Jadi saya pasti Mas Wawi ini punya punya rahasia-rahasia yang kenapa dia bisa melontarkan ide seperti itu. Kenapa Mas Wawi itu bisa berpendapat seperti itu. Nah, saya sih butuh tanggapan lebih lanjut mengenai itu karena di situ nggak ada sesi tanya jawabnya di podcast. Jadi hanya satu arah. Jadi saya ketika mencatat juga lihat di Twitter, oh ya, yang benar siapa ya? Saya butuh tambahan literasi. Gitu aja sih. Oke, isinya daging semua ya. Iya, mantap makanya. Jos. Terus pertanyaannya butuh tanggapan doang nih. Butuh tanggapan aja deh mengenai itu kan di Twitter tuh banyak yang ngomong Bosmanku ini kurang literasi. Aku sih mau peran di Twitter males juga, cuman lihat aja kayak gitu. Oke, ya nggak apa-apa deh, ini pertanyaannya agak out of the box. Oh ya maaf. Nggak apa-apa deh, mungkin Mas Wawi mau menanggapi Mas. Jadi saya menyatakan bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia adalah menggunakan choking point, di mana 4 selat utama di Indonesia itu yang dilalui oleh peradaban internasional dipajaki seperti halnya di zaman Sriwijaya, Hang Tuah, Hang Nadim. Raja Prameswara dari Sriwijaya pernah melakukan itu, dan kalau saya menjadi number 1 person di Indonesia pasti saya akan lakukan itu, di mana sekarang nggak ada bijinya, saya bilang kayak gitu kan. Nah, terus saya dianggap tidak tahu literasi atau hukum internasional tahun 1982 pasal 39 UNCLOS. Mas, pasalnya aja gua hafal, Mas. Jadi jangan bilang gua nggak tahu gitu ya. Nah, tapi apa sih yang nggak saya lawan? Printing money itu adalah saya melawan IMF, bener nggak? Dan UNCLOS adalah harus kita lawan karena itu kedaulatan kita. Lu daerah dilewatin, terus lu mau kasih gitu tanpa dia buang tai di tanah air, dia buang bensin, dia buang tokai, kita yang bersihin. Lo gila kali nggak minta pajak atau fee atau apa segala macam dan takut sama UNCLOS. Terus dibilang gua nggak tahu UNCLOS gitu yang tahun 82 gitu. Jadi jangan menantang saya di UNCLOS. Lo gila, lo 18 tahun gua di dunia beginian, lu kata gua nggak tahu gitu ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau win the argument karena saya lose the heart. Sekali lagi, kalau saya menang argumen, saya kalah hati. Saya kan mau menangnya menang di hati, bukan menang di pikiran gitu ya. Jadi saya tidak melawan. Yang saya lakukan adalah diam itu
kebenaran yang paling benar adalah kebenaran yang membela dirinya sendiri. Kalau lu membawa kebohongan, lu harus fight. Karena gua begini. Tetapi saya diajarkan bahwa kalau Anda bawa kebenaran membela dirinya sendiri. Nggak usah dibela. Jadi diem aja, bener nggak? Nah, suatu hari orang akan bilang, Bosman ini apa sih yang nggak dia lawan? Santara itu dia bangun melawan bursa, gitu ya. Terus sekarang dia bangun Dinaran, itu melawan Visa dan Mastercard, gitu. Payment system yang berbasis backed by gold. Kemudian dia bangun lagi SWF, Sovereign Wealth Fund yang dipromosikan. Itu melawan World Bank, gitu ya. Terus UNCLOS, saya lawan, gila kali gue nggak terima. Dan lu memenangkan argumen bahwa kita harus ngikutin UNCLOS internasional gitu. Ya pilih aja sekarang jadi presiden, jangan gua. Kalau gua mah gua lawan gitu ya. Nah, mudah-mudahan Mas Diki dapat gambaran betapa gilanya otak koslet saya ini. Jadi kalau itu terjadi demi NKRI garis lurus, gua hajar lah gitu. Mudah-mudahan kejawab Mas. Siap, mantap, terima kasih Bosman. Diki, inilah keluarnya Mas Wowi ya. Kalau kita omongin ya gini keluarnya Mas Wowi. Itu aslinya kalau ini. Iya. Tapi nggak apa-apa, saya jadi jelas. Soalnya saya juga akhirnya mencari tahu tentang ide-ide yang Bosman lakukan, kayak yang mengenai yang podcast sama Mas Helmi Yahya. Jadi saya malah mencari tahu dari apa yang Bosman lontarkan. Jadi emang kita jadi dari nggak tahu jadi akhirnya mencari tahu dengan sendirinya kayak gitu. Jadi terima kasih sebelumnya udah menggemparkan di tengah pandemi ini. Oke, terima kasih Mas Diki. Baik, terima kasih Mas Nunu. Silakan Mas Wowi. Teman-teman, saya cuman memberikan 1 menit, mungkin nggak nyampe, adalah di mana di podcastnya Mas Deddy Corbuzier mengingatkan bahwa COVID ini banyak yang mengatakan ini ujian, ini masalah dan lain sebagainya. Dan apa pendapat Anda seorang Bosman? Saya bilang blessing. Ini nggak datang 2 kali dalam kehidupan Anda. Ini adalah the hardest stone to make your knife sharp, gitu ya. Ini adalah batu yang sangat keras yang membuat pedang Anda sangat tajam. Manfaatkan semua momen ini untuk menjadi Indonesia yang terbaik. Dan Indonesia adalah kolektif. Jadi Indonesia adalah benda mati, benda hidup itu adalah sahabat semua. Dan Anda semua ini adalah masa untuk masuk memenangkan diri sendiri. Jadi ini adalah masa untuk private victory, kemenangan pribadi. Jadi Anda menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang semangat, itu adalah private victory, kemenangan pribadi. Nah, Indonesia itu berjaya kalau private victory ini berkumpul menjadi public victory. Indonesia pasti akan menang. Dan public victory itu adalah terdiri dari Anda semua, orang-orang berkepribadian menang, orang-orang yang dengan kesadaran tinggi atau narapati. Nara adalah manusia, pati adalah tinggi. Dan untuk itu dasarnya adalah Anda mengendalikan rasa tadi, karena sukma sejati itu hanya bicara dengan hati, ke hati yang bersih. Saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih semuanya, luar biasa Anda semua, sukses.